Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Halo, ketemu lagi di channel saya. Sekarang ini saya sedang berada di Nusa Lembongan, di Bali. Ini kebetulan baru aja turun ya di Pelabuhan Jungut Batu. Nah, di video ngetrip kali ini saya akan mencoba untuk mengeksplor Pulau Nusa Lembongan dan juga Nusa Ceningan yang karena letaknya memang kebetulan berdekatan. Jadi selama 2 hari ke depan saya akan coba trip untuk mengunjungi spot-spot ataupun juga tempat-tempat wisata yang tentunya bagus untuk berfoto maupun juga berburu video. Ini kebetulan saya hari pertama menginap di Nusa Ceningan dulu ya. Jadi dari Nusa Lembongan saya akan menuju ke Nusa Ceningan dan mencari spot-spot foto terbaik yang ada di Nusa Ceningan. Yuk langsung aja kita ngetrip di Pulau Nusa Lembongan dan juga Nusa Ceningan. Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Sebagian besar penduduk di sini berprofesi di bidang perikanan dan pariwisata. Luasnya yang hanya kurang lebih sekitar 8 km persegi dan sebagian besar merupakan hutan bakau, membuat kita jika ingin menjelajah kedua pulau ini nggak memerlukan waktu yang lama. Cara terbaik untuk menjelajah tempat-tempat wisata di kedua pulau ini adalah kita harus menyewa sepeda motor. Biasanya setelah kita tiba di pelabuhan, akan ada banyak penduduk yang menawarkan sewa sepeda motor. Atau kita bisa janjian dengan travel fastboat yang kita naiki di Sanur agar bisa disewakan motor setibanya di Nusa Lembongan. Ini dari titik pertama yang harus didatangi kalau misalkan kita berkunjung ke Nusa Lembongan. Jadi di sini di atas ya, itu kita bisa berfoto dengan spot pemandangan Gunung Agung di belakang sana tuh. Dan letaknya nggak jauh dari Pelabuhan Mushroom maupun juga Pelabuhan Jungut Batu. Jadi di sini ada tempat duduk yang sederhana ataupun juga pokoknya bisa di sebelah sana ya. Jadi patokannya ini ada di Horizon Hills Bar and Resto. Jadi bentukannya seperti ini. Nah, nanti di depannya itu kita bisa berfoto-foto atau bahkan menikmati sunset dan juga sunrise, terutama sunrise ya. Karena kalau misalnya sunrise tuh mataharinya kelihatan di sebelah sana. Oke, sekarang kita akan mencoba tentunya untuk ke spot lain yang menarik yang ada di Nusa Lembongan. Yuk. Nah, sekarang kita lanjut ke tempat selanjutnya. Kalau lapar, kita bisa mampir dulu nih untuk makan di warung-warung yang ada di sepanjang perjalanan ya. Cukup banyak kok, mulai dari masakan Jawa, Padang, sampai Western juga ada. Gak usah khawatir kehabisan bensin juga, karena di sini cukup banyak tersebar kios-kios bensin kecil maupun juga SPBU. Selamat datang di Jembatan Kuning yang merupakan salah satu ikon di Pulau Nusa Lembongan dan juga Nusa Ceningan. Jadi jembatan ini menghubungkan antara Pulau Nusa Lembongan, di mana tempat sekarang saya berada, dengan Pulau Nusa Ceningan yang ada di sebelah sana. Nah, jembatan ini panjangnya kurang lebih sekitar ya 200 meter lah ya. Jadi jembatan ini dibangun pada tahun 2016. Dulu sempat terjadi tragedi di tahun 2016 itu jembatan ini runtuh dan menewaskan 9 orang. Nah, makanya sekarang selain namanya adalah jembatan kuning, ini juga namanya sekarang ini berganti menjadi The Bridge of Love. Nah, tentunya selain ini merupakan salah satu ikon yang ada di Nusa Lembongan dan juga Nusa Ceningan, kita kalau misalkan pengen menyeberang ke Nusa Penida itu juga bisa, ada di bawah sana tuh ya untuk perahunya. Nah, untuk masuk ke situ harus gantian tuh. Jadi cukup untuk 2 motor, tapi kalau misalkan bawa barang-barang itu biasanya bergantian. Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan kita pengen mengeksplor Pulau Nusa Lembongan dan juga Nusa Ceningan menggunakan perahu, itu tersedia di bawah tuh ya. Itu yang bisa menyeberang ke Pulau Nusa Penida, bisa diving juga, bahkan bisa mengelilingi hutan mangrove. Wah, luar biasa banget. Dan ini Instagramable serta ikonik. Jadi kalau misalkan datang ke Nusa Lembongan, pastikan buat datang ke sini sekedar untuk foto-foto ataupun juga tentunya ya mengambil video pastinya. Mantap ya. Oke, nah ini dia ada salah satu spot foto terbaik yang ada di Nusa Ceningan. Namanya ada Blue Lagoon. Jadi kalau misalkan ini letaknya ada di depan Villa Avia Villas tuh di belakang.
Dan kebetulan saya menginap di sini, jadi kalau misalkan pemandangan depan kamar itu langsung dihadapkan dengan Laguna Biru seperti ini. Dan tentunya selain kita menginap, ini juga kalau misalkan pengen datang langsung ke sini juga bisa ya. Jadi kita bisa lewat samping tuh untuk menikmati pemandangan ini, ataupun juga bisa datang ke restonya di bawah karena terbuka untuk umum. Jadi untuk spot foto di sini keren banget ya, kita bisa berfoto di samping tebing dengan pemandangan Laguna yang luar biasa banget. Keren ya, di sebelah sini biru, sementara di sana samudranya berwarna biru tua. Mantap banget kombinasi ataupun juga gradasi warnanya. Nah, gak jauh dari Avia Villas, di sampingnya ini juga ada salah satu spot foto juga yang boleh dicoba di tepi tebing ya. Jadi kalau misalkan tadi pas di kolam tuh kelihatan tuh, nah sekarang ini lewatnya ke depan sini nih, kita akan coba. Nah, kalau misalkan ke sana tuh itu ada zip line ya, Flying Fox lurus ke resort. Nah, kalau misalkan kita pengen gratis, ke sini arahnya. Untuk menuju ke tebing ataupun juga ke cliff, kita harus melewati semak belukar seperti ini nih. Perjalanan dari jalan tadi ya, dekat Avia Villas kurang lebih sekitar 200 meter aja kok. Jadi nggak terlalu jauh, enak buat dieksplor. Nah, gimana pemandangannya? Mantap banget kan? Asik buat bikin video maupun juga foto-foto. Jadi jangan lupa nih kalau misalkan berkunjung ke Nusa Ceningan, buat datang ke cliff yang berada di sisi barat kalau nggak salah ya. Pokoknya patokannya adalah dekat sama Avia Blue Villas. Karena sekarang udah siang, cuacanya juga panas banget, kita balik lagi ke hotel. Dan sekarang kita coba explore tentunya untuk Nusa Lembongan. Karena kebetulan untuk hari kedua, saya menginapnya di daerah Nusa Lembongan. Yuk! Satu lagi spot menarik yang ada di Nusa Ceningan, ini namanya ada Secret Point Beach ya. Jadi kalau misalnya untuk parkir motor, kita bisa di Pura Batu Melawang nih. Jadi parkir motor di sini, kita nanti tinggal turun ke bawah ke arah sana tuh. Dan selamat datang di Secret Point Beach yang benar-benar luar biasa indah banget. Jadi untuk garis pantai nggak terlalu panjang, cuma dari ujung sana sampai dengan ke sini aja nih. Tapi indah banget ya, pasirnya putih, terus juga si airnya jernih berwarna hijau atau bahkan biru toska. Nah ini kalau misalkan sore, ini biasanya nggak terlalu kelihatan nih, karena air lautnya pasang. Jadi ini biasanya kalau misalkan kita pengen kesini itu baiknya dari pagi sampai siang, karena si airnya bisa dikatakan masih landai lah ya untuk pantainya juga. Dan di sini aktivitas yang bisa kita lakukan berenang karena tentunya landai si airnya, lalu juga bisa foto-foto di ayunan dengan background di sebelah sana itu ada Pulau Nusa Lembongan dan juga Gunung Agung di sebelah sananya. Keren banget. Dan ini letaknya nggak jauh dari si Blue Lagoon tadi. Jadi kurang lebih sekitar 50 meter tinggal menuju ke sini. Mantap banget ya. Setelah cukup mengeksplor di Nusa Ceningan, akhirnya saya check out dari villa dan langsung menuju kembali ke Nusa Lembongan. Kita akan kembali melewati Jembatan Kuning untuk sampai di Nusa Lembongan.
Nah, di hari kedua, saya menginap di Lembungan Beach Club and Resort yang letaknya berada di bibir pantai, gak jauh dari Pelabuhan Jungut Batu. Di Nusa Lembongan, ini ada beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi. Langsung aja yuk kita menuju ke Secret Point Beach. Jadi letaknya ini cukup lumayan jauh ya dari tempat saya menginap, kurang lebih sekitar 15 menit menyusuri jalanan di Nusa Lembongan. Dan akhirnya saya tiba. Selamat datang di Dream Beach. Ya, lihat nih, keren banget ya. Nah, jadi ini satu kawasan sama Devil Tears. Jadi kalau misalkan Dream Beach ada sebelah sini, nah untuk Devil Tears itu ada di sebelah sana tuh ya. Di balik tebing ini, jadi bisa dikatakan deket lah untuk satu tempat atau juga satu kawasan kita bisa dua tempat wisata. Nah, ini merupakan salah satu tempat yang wajib banget didatengin kalau misalkan kita tentunya ke Nusa Lembongan. Karena lihat nih, pantainya bener-bener indah banget dengan gradasi warna yang luar biasa banget. Kita di sini bisa foto-foto atau bahkan mungkin berjalan di atas pasir ya di pinggir pantai. Jadi kalau misalkan pengen datang ke sini sih baiknya pagi-pagi ya. Kenapa? Karena kalau misalkan siang itu biasanya udah rame sama wisatawan. Jadi kalau misalkan kita pengen dapatin spot foto yang bagus, sepi, nggak ada orang, itu datangnya pagi-pagi. Wah, mantap banget. Oke deh, sekarang saatnya kita coba nikmati suasana yang ada di Dream Beach ini. Nah, selamat datang di Devil Tears. Jadi kalau misalkan ini sekali lagi letaknya nggak jauh dari Dream Beach ya. Dimana di sini kita bisa melihat fenomena ombak tentunya yang menabrak karang. Dan itu nanti bakal ada semburan yang bener-bener kayak gitu ya, keren banget. Nah, jadi di sini kita bisa berfoto-foto. Kalau misalkan pagi-pagi ini masih belum banyak orang yang datang ke sini. Jadi bisa dikatakan enak lah kalau misalkan foto-foto nggak gantian tuh. Yuh. Keren banget karena ada pelangi juga ya. Jadi kalau misalkan buat foto-foto asik banget nih. Yuk kita coba nikmati suasana alam yang ada di Devil Tears, yang tentunya salah satu wisata unik yang ada di Nusa Lembongan ini. Setelah puas mengeksplor Dream Beach dan juga Devil Tears, akhirnya saya kembali ke villa sambil menunggu suasana sore untuk menikmati sunset. Sekaligus juga menjadi destinasi terakhir di Nusa Lembongan sebelum kembali ke Pulau Bali. Ya, kalau misalkan kita ke Nusa Lembongan, tentunya jangan lupa untuk menikmati pantai pasir putih yang ada di Nusa Lembongan. Ini yang panjang banget ya garis pantainya dari ujung sana sampai dengan ke sana. Jadi berbeda dengan Nusa Ceningan yang cenderung pantainya itu tebing dan juga berbatu, karena kebetulan juga banyak tanah kapur juga. Kalau misalnya di sini pantai-pantainya kebanyakan landai. Nah, jadi di sini kita bisa menikmati sunset ya, mengakhiri perjalanan wisata di Nusa Lembongan. Nah, di mana ini kita bisa memilih tempat yang tentunya cocok untuk menikmati sunset karena di sini terdapat banyak beach club. Nah, kebetulan tempat menginap saya di Lembongan Beach Club and Resort ini depan kamar ataupun juga depan villanya ya. Ini langsung tentunya menghadap ke pantai yang seperti ini. Wah, luar biasa banget. Nah, gimana? Jadi buat teman-teman jangan lupa nih kalau misalkan pengen berkunjung ke Nusa Lembongan maupun juga Nusa Ceningan, itu sih kalau bisa memang waktunya 2 hari lah ya minimal. Karena kalau misalkan spend sehari itu kayaknya terlalu terburu-buru. Terus juga nggak maksimal karena tempat wisatanya ini banyak yang indah-indah. Terus juga agak cukup jauh. Jadi kalau misalkan waktunya kita mampir sebentar-sebentar agak sayang juga. Oke deh, semoga review ini bisa membantu buat teman-teman yang pengen berwisata ke Nusa Lembongan dan juga Nusa Ceningan. Semoga segera berkunjung secepatnya ke sini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi tentunya di video selanjutnya.